Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih sudah kembali bergabung ke podcast Inspirasi Turning Point bersama saya Dedi Priyadi. Podcast ini selalu menghadirkan tamu-tamu istimewa yang unik dengan profesionalitas yang mereka miliki. Dan kali ini kita akan menghadirkan seorang dai inspirator yang memiliki kisah hidup yang luar biasa untuk kita dengarkan. Beliau adalah seorang dai yang terkenal dikarenakan kedekatannya dengan orang-orang yang mereka sebut broken home. Baik, kita akan berkenalan dengan dai inspirator Kang Yogi Firmansyah, atau biasa disebut Kang Uga. Betul kan ya? Iya, betul. Tema kita kali ini akan membahas tentang sebetulnya apa yang ditulis oleh beliau, yaitu mantan pengamen bangun pesantren, di bukunya yang kebetulan dikasih pengantar oleh Ustadz Lukmanul Hakim. Apa kabar? Alhamdulillah, baik kan? Alhamdulillah, hatur nuhun. Jauh-jauh dari Lembang ke sini ke daerah Cijaura di studio podcast kita. Terima kasih sekali Kang Uga sudah, saya sebut Kang Uga. Iya, Kang Uga. Kang Uga sudah menemani kita di podcast kita. Jadi kan sekali lagi podcast kita itu akan berbicara tentang 3 hal. Yang pertama life experience, pengalaman hidup yang dialami oleh Kang Uga sehingga sampai sekarang. Yang kedua kita berbicara tentang profesionalitas Akang, apa yang dilakukan Akang sekarang. Dan yang terakhir kita akan berbicara tentang masa-masa sulit yang mungkin Akang pernah hadapi dalam kehidupan. Yang dari situ akan menunjukkan kekuatan Akang untuk kembali menjadi seorang petarung dalam kehidupan ini. Terima kasih. Oke, kita lanjut kepada topik pembicaraan kita. Hal pertama yang ingin saya bicarakan, saya ingin tahu sebetulnya latar belakang akan memberi judul buku ini, yaitu mantan pengamen bangun pesantren. Pasti ada story di balik itu kan, boleh diceritakan? Iya, betul. Jadi begini, buku ini awalnya namanya Kamu Pasti Bisa. Kamu pasti bisa. Kamu Pasti Bisa. Buku ini saya tulis tahun 2012. Dan alhamdulillah sampai ke cetakan keempat tersebar di mana-mana. Kemudian ada beberapa pencapaian-pencapaian yang memang tidak ditulis karena kan hidup itu terus berlanjut. Betul. Akhirnya saya up to date kan. Kalau up to date-nya bukunya itu aja kan kurang tepat. Betul. Ya istilahnya, kayaknya bosen gitu. Nah akhirnya ada rekan saya namanya Aridwan Sopari, Kang Arid disebutnya. Nah, Kang Arid ini akhirnya saya minta untuk jadi penulis, untuk menulis ulang, kemudian juga ditambah dengan pandangan beliau tentang saya, begitu. Akhirnya buku ini kombinasi antara tulisan saya dengan beliau, tapi saya ikhlaskan untuk beliau agar menjadi penulis singlenya langsung. Saya bilang, udah Kang Arid aja yang nulis. Dan jadi buku ini bukan tulisan Akang ya? Isinya buku Kamu Pasti Bisa, tulisan saya. Iya. Kemudian itu buku menjadi sumber, buku ini. Oh gitu ya. Ditulis ulang dan betul. Dan dikomentari tentang tulisan-tulisan saya itu oleh beliau, disambungkan dengan beliau mengiringi perjalanan saya selama 6 tahun. Jadi 6 tahun beliau. Jadi sebetulnya ya, buku ini tak ada syarah. Ya. Betul. Komentaris atas buku Kamu Pasti Bisa. Kamu Pasti Bisa. Yang ditulis oleh Akang. Betul sekali. Betul. Nah beliau karena lihat latar belakang saya pengamen dan yang sekarang akhirnya bangun pesantren, akhirnya beliau tulis jadi mantan pengamen bangun pesantren. Oh, alhamdulillah. Jadi terima kasih banget buat Kang Arid. Capaian luar biasa, mantan pengamen. Ya. Boleh diceritakan sebetulnya waktu dahulu ketika Akang awal-awal pasti mengalami fase-fase yang sulit ya, sehingga Akang harus mengamen di jalanan itu. Saya baca di Detikcom di Dago gitu. Dago. Simpang Dago. Simpang Dago betul. Iya. Nah pada masa-masa itu Akang mengamen seperti anak-anak yang mengamen lainnya. Pada umumnya.
karena memang butuh uang. Betul uang. Ya, jadi saya dulu, jadi kalau bisa disimpulkan, saya anak broken. Kalau kata Ustadz Lukman itu, anak broken bikin pesantren. Anak broken bikin pesantren. Jadi belakang saya broken. Broken, jadi orang tua divorce, kemudian hidup susah di kampung. Ya, dan akhirnya saya harus hijrah di kampung itu di Lembang. Di Lembang. Di kaki Gunung Tauban Parahu. Jadi saya harus berjuang untuk bisa melanjutkan sekolah ke tingkat SMA. Waktu itu saya di SMK. SMK. Dan kalau saya pulang pergi kan jauh. Dari Lembang ke Ciliwung. SMK Negeri 2 Bandung. Itu yang dekat Masjid Istiqomah Bandung. Betul, di situ. Jadi depannya di situ. Nah, saya di situ. Nah, akhirnya mau tidak mau kalau pulang kan, ya ongkos dari mana? Akhirnya saya tinggal di sebuah sanggar. Betul, di sebuah sanggar. Dan di situ saya punya teman, beberapa teman. Dan teman itu akhirnya ngajak, ayo kita lapar, mau punya uang. Sama saya juga harus bayar itu sekolah karena waktu itu terbatas. Biaya dari orang tua itu sangat terbatas karena orang tua saya juga bukan orang kaya. Dan akhirnya, ya mau nggak mau, saya punya keahlian di bidang tarik suara. Akhirnya saya coba mengamen. Biasanya dapat berapa kan? Kalau katakanlah mengamen 3-4 jam sehari. Betul. Qadarullah saya itu selalu dapat uang besar, Pak. Oh gitu. Betul, Pak. Jadi saya itu entah kenapa mungkin suara saya cukup dikatakan bagus. Suara saya nggak buruk-buruk amat lah. Begitunya hari itu. Ya, betul. Saya alhamdulillah hijrah pun dulu dari Lembang ke Bandung itu. Ya karena saya senang dengan dulu itu kalau di kampung saya itu ada qosidah. Saya itu vokalis qosidah. Jadi di Lembang ada vokalis qosidah ketika masuk SMP. Betul. Jadi kan di Lembang itu saya aktif di Lembaga Masjid. Dan di Lembaga Masjid itu ada grup qosidah dan saya vokalisnya. Jadi memang adalah seni itu memang mengalir sesuai di atas sidik jari ini. Betul. Betul sekali. Tadi akan menyebutkan jumlahnya qadarullah sangat besar. Itu dari mereka yang mendengarkan suara. Betul. Saya hampir bisa sebutkan rekor nggak pernah dapat uang cepet. Karena dulu zaman itu kan 100 masih ada, masih besar. Rata-rata 500 ada yang ngasih 1000. Gitu. Tahun sekitar 2000. Kalau dikumpul-kumpul bisa cukup bahkan saya bisa ngirim ke nenek saya. Dari Mangamen. Itu yang uniknya. Dari hasil kami itu saya ini. Iya. Jadi pada masa-masa sulit itu, katakanlah di SMK kan tinggal di sanggar. Betul. Lalu di tengah studi akan kemudian putus kan? Putus, hanya satu semester ya. Betul, karena itu. Setelah itu menjalani hidup di jalan. Enggak, saya itu ketahuan sama nenek saya bahwa saya ngirim uang itu hasil ngamen. Nah, nenek saya itu tidak itu bahwa saya ngamen, karena mungkin disangkanya ngamen itu sama dengan minta-minta. Padahal saya jual jasa ya, hiburan lah. Saya nggak asal ngamen, nggak asal tuk tangan atau saya nggak pakai alat, tidak. Saya proper gitu ngamennya. Bawa gitar, teman saya yang gitar, saya vokal. Gitu, dan saya maksimal. Jadi saya kalau ngamen itu nggak asal cuap-cuap, karena itu harus dari hati gitu. Waktu itu lagu favoritnya apa? Glenn Fredly itu. Fredly aja. Jadi saya dulu suka dengan lagu-lagu galau, karena mungkin hidupnya galau kan, galau dengan banyak ya melankolis lah ya. Coba boleh kan? Lagunya saya lupa lagi ya. Glenn Fredly itu saya dulu lagu Januari. Januari. Rapnya aja. Gimana ya, saya lupa lagi ya. Jadi itu membuktikan kalau suara itu bagus. Berat bebanku meninggalkanmu, separuh nafas jiwaku sirna. Allah.
Luar biasa. Cuma awal-awalnya doang ya. Seperti suara almarhum dihadirkan ke sini. Itu dulu ya, dan saya iseng-iseng aja, iseng-iseng dan suka dengan lagu-lagu apa ya, mungkin vokalis cowok itu gitu, Glenn Fredly, Rio Febrian sebelum masuk ke apa ya, ke ranah-ranah ya kan, suka dengan dunia tari suara dari qasidah, dari apa, dan saya orang yang cukup universal, menerima musik tanpa melihat siapa vokalisnya atau agama apa dan sebagainya. Ya, yang penting itu masuk ke dalam hati, bisa memberikan suasana yang bagus. Oke, ketahuan nih sama neneknya kalau Ya, Akang ternyata sudah tidak bersekolah dan mengirim uang hasil ngamen. Nah, setelah itu perjalanan hidup Akang seperti apa? Saya balik lagi ke kampung karena diminta kata nenek, udah jangan bikin malu keluarga. Udah miskin bikin malu, gitu. Udah miskin bikin malu. Akhirnya saya balik kampung, tapi kan bingung ya apain. Akhirnya saya ngobrol sama guru saya. Saya punya guru ngaji waktu sejak kecil banget, pra SD, SD, termasuk SMP. Saya ngaji sama beliau, dan beliau itu penjahit, penjahit pakaian. Selain ustadz, penjahit pakaian. Akhirnya kata beliau, udah bantu saya aja kan, ngurusin toko mesin jahit. Jadi bukan toko mesin, toko jahit ya. Jadi penjahit itu punya toko juga alat-alat jahit, gitu. Alat-alat jahit. Nah, saya bagian servis gitu istilahnya. Jadi kalau ada yang beli gitu kan, ya saya bungkusin kancing, benang, cari benang warna yang sama, sebagainya. Sampai akhirnya bisa dong jahit gitu. Ya udah aja. Ini kain-kain bekas potong-potong gitu kan, kain perca gitu kan. Akhirnya saya ngejahit. Belajar jahit sampai akhirnya bisa juga. Begitu, dari situ saya kumpulkan gajinya. Waktu itu masih ingat, saya sebulan itu dikasih 125.000 rupiah. Dan saya kumpulkan selama 7 bulan. Akhirnya saya bilang ke ustaz saya, karena sampainya sampai sekolah lagi. Ya udah, soal tuh bagus ya. Cari yang dekat aja katanya, biar nggak perlu pakai ongkos. Tapi saya bilang, saya nggak mau yang ada pelajaran matematikanya sih. Karena itu yang bikin saya keluar dari SMK. Ada ketakutan terhadap pelajaran matematika. Saya pilih matematika atau pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan hitungan. Jadi karena dulu saya salah. Ya itu mungkin saya nggak kenal pian juga kayaknya. Jadi pemirsa, kebetulan Ustadz Yoga ini pernah melakukan tes Priyadi, dan memang dari hasil tes Priyadi kami lebih menyarankan yang bersangkutan untuk lebih mengeksplor terkait dengan kemampuan komunikasinya, kemampuan untuk berinteraksi dekat dan hangat dengan orang lain dibandingkan bersusah-susah dengan katakanlah materi-materi sains, engineering dan sebagainya. Betul sekali. Jadi dulu saya salah jurusan. Saya masuk ke SMK, saya kira SMK kan jurusan teknik mesin, ya hanya sebatas otak-atik mesin, gitu kan, atau misalkan tiba-tiba bangun apa gitu. Jadi saya masuk pada sesuatu yang memang saya tidak paham gitu, akan belajar apa. Ternyata di sana ada pelajaran perhitungan dasar konstruksi mesin, yang mana materi-materinya itu kan sinus standar. Saya harus apa ya? Jadi si angka-angka itu kayak terbang gitu. Dan saya nggak pernah paham. Dan uniknya, setiap pelajaran matematika atau PDKM, saya itu orang yang gentle, keluar di depan guru. Jadi saya tidak perlu pulang. Ada gurunya masuk, saya langsung pakai jaket, bawa tas, dan saya pulang. Jadi ada semacam demonstrasi gitu kan, dia terkait dengan hitungan. Betul. Saya bahwa saya tidak bisa menerima ilmu ini. Tambah yang kedua, yang ngajarnya dulu mungkin dia tidak pernah belajar tentang pedagogika atau misalkan quantum teaching yang bagaimana mengajar itu menyenangkan. Akhirnya bagi saya matematika itu singkatan, makin tekun makin tidak karuan. Dan akhirnya menurut saya bentuk ini singkatan yang sebetulnya berbahaya. Karena sebagian orang memang ada bagi saya, dan bagaimana akhirnya saya bertemu juga dengan teman yang dia guru matematika asik gitu. Saya bilang, telat, saya udah tua. Kenapa saya belajar matematika ini seperti Anda mengajarkan? Dan keren. Gitu, ternyata bukan soal matematikanya, tapi soal bagaimana dan mengajarkan.
pendekatan seorang guru penting. Betul. Jadi waktu itu saya sampai demonstrasi gitu, jadi saya keluar depan guru. Dan dia udah biasa, udah tahu. Mudah-mudahan sekarang udah minta maaf ke guru. Kayaknya ya mudah-mudahan masih ada guru, dan saya lupa. Waktu itu kan memang di sekolah itu tersebut, jujur aja waktu itu saya benar-benar semua adab. Saya tidak tahu adab ketika itu karena memang saya tinggal di jalan, posisi saya juga broken. Maaf ya istilahnya, jauh dari agama. Jauh dari agama. Karena meninggalkan kampung. Kalau di kampung saya termasuk ya ramah masjid gitu kan. Tapi ternyata itu faktor fenotip itu berpengaruh. Faktor lingkungan itu betul. Yang mana? Iya. Yang menarik sebetulnya faktor lingkungan itu bisa dibagi menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kita. Selama sebetulnya mempengaruhi sifat-sifat yang resesif. Misalkan aspek sosial, keinginan tertampil, ramah tamahan, itu sifatnya resesif. Jadi sebagian besar sebetulnya karakter manusia itu genetik. Jadi ada aspek genetik yang kita miliki. Misalkan persistensi, kemampuan untuk leken tekun terhadap sebuah peristiwa, fokus, itu bagian dari aspek genetik yang kita bawa. Respon emosi kita itu bagian dari aspek genetik. Nah, aspek sosial itu sebenarnya pengaruhnya ada, tapi pada aspek-aspek yang tidak terlalu banyak dalam kehidupan berpengaruh kita. Nah, balik ke cerita Akang. Jadi setelah waktu itu kan Akang bilang pamitan ke guru untuk sekolah. Jadi sekolah mana akhirnya? Akhirnya saya sekolah di Senaman. Apa itu? Sekolah peternakan menengah atas. Sekolah peternakan di Lembang. Di Lembang. Karena katanya, kata teman-teman saya. Jadi saya tuh ngulang lagi ke kelas 1 kan. Jadi pada teman-teman seangkatan SD saya itu, jadi kakak kelas saya gitu. Masuk di sekolah itu. Kelas saya kelas 1. Begitu. Jadi kata teman-teman saya tuh, ini sekolah di tempat saya aja. Emang kenapa? Matematikanya cuma seminggu sekali. Dan itu sebentar ya tadi. Jadi gara-gara matematika lagi datang. Benar. Kemudian kimia fisika 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Betul. Jadi minggu ini kimia, minggu depan fisika. Oh iya. Seperti itu. Terus jadi jalani. Ya, jalanin aja itu. Akhirnya saya balik masuk lagi. Masuk jam 8, keluar jam 11. Makanya sebut sekolah 18 ya. Saya malah 18 ya. Jadi masuk jam 8, keluar jam 11. Jadi jarang sekali keluar pas azan gitu. Jadi sebelum azan udah pulang. Seperti itu. Dan yang uniknya kadang masuk jam 2 malam. Jam 2 malam untuk praktek kandang. Masuk ke kandang sapi, bersihin kandang, gitu. Jadi mandiin sapi, bersihin gitu, praktek memerah susu. Seperti itu. Dan itu hanya bertahan sampai kelas 2 semester 1. Kelas 2 semester 1. Setelahnya kenapa? Mahal. Jadi zaman saya belum ada biaya lagi. Betul, belum ada bos. Belum ada bos yang dan memang ekonomi makin parah. Ekonomi keluarga makin parah. Biaya sekolah di sana itu cukup lumayan berat karena harus beli yang namanya hewan ternak untuk praktek. Untuk praktek. Dan saya nggak beli. Akhirnya saya beli. Dan memang ada yang hal yang tanda kutip pernah ada bully ya. Termasuk kan ketika saya di SMK juga kena bully. Ya itu yang salah satu bikin saya juga cukup berat ya menghadapi bully itu luar biasa. Gitu. Oke. Kita masih bicara hal-hal yang berat nih kan dalam berat. kehidupan Akang. Berat. Ya. Biasanya orang datang ke sini membicarakan hal berat di ujung-ujung aja kan. Jadi kita masih bicarakan hal yang berat. Ya. Kita belum bicara turning point-nya. Betul. Titik balik Akang belum kita bicara. Iya. Lalu kemudian katakanlah keluar dari sekolah tersebut. Betul, keluar dari situ akhirnya saya lebih aktif memilih jadi ketua remaja masjid tingkat desa. Jadi di desa itu saya sebagai ketua remaja masjid. Kemudian dari situ saya mencoba untuk aktif. Nah tiba-tiba ada yang memang mengajak gitu. Ada yang mengajak untuk hijrah. Gitu. Ada mahasiswa. Di awal mulai mengenal betul. Lebih dekat terkait dengan agama. Betul. Memang landasan saya pernah orang yang saya cukup terdekat dengan masjid sebetulnya sejak zaman SD.
Satu orang yang sering itikaf di masjid gitu. Waktu usia SD dengan SMP dengan teman-temannya gitu, dengan teman-teman. Karena memang saya juga termasuk yang cukup memakmurkan masjid gitu. Nah dulu itu seperti itu. Jadi akhirnya kembali kepada ya sesuatu yang memang ada di dalam hati, masjid. Saya anak masjid, karena keluarga saya doakan, saya lebih nyaman. Baiti janatinya di masjid, dapat gitu, bukan di rumah. Jadi ceritanya itu Akang masih di kampung kan? Masih di kampung. Nah, kapan Akang mulai ke kota, mulai beraktivitas, sampai saya lihat kan aktivitas media sosialnya juga cukup aktif. Betul. Nah, jadi ketika itu ada mahasiswa UIN, beliau itu dari pesantren, jadi mahasiswa itu mondok di pesantren. Nah, pesantren itu ada namanya KNS, Karya Nyata Santri, seperti KKN lah. Tepatnya di kampung saya. Dan itu kebanyakan mahasiswa UIN. Nah, ada salah seorang, beliau namanya Ustaz Muhammad Al-Juwaini. Saya panggil Mang Jejen, karena di pesantren itu rata-rata aman. Mang gitu, kita mungkin udah kayak saudara gitu. Nah, beliau ngajak bernasyid. Nah, bernasyid dulu tuh terkenal nasyid. Nasyid. Dia menara Raihan. Betul, Raihan. Fikir Hawari sebagainya. Beliau akhirnya ngajak ya, katanya kita nyanyi, katanya itu pas di acara perpisahan KNS ini. Akhirnya saya nyanyi, katanya, suara kamu bagus katanya gitu. Udah yuk kita bikin grup nasyid aja. Dan saya pernah rekaman. Oh ternyata beliau itu dulu tim nasyid cukup udah terkenal. Gitu di Indonesia itu. Nah, tapi ya bukan bubar, mungkin vakum karena masing-masing udah pada pisah lah. Karena kuliah masing-masing. Dan akhirnya saya diajak lah oleh beliau. Tapi kan saya waktu itu lagi jualan bakso. Jadi sebagai ketua hormat di masjid, jualan bakso yang memang kerja di tukang di warung bakso. Warung bakso milik ketua ibu-ibu majelis taklim gitu. Dan saya dulu kerja di situ. Jadi saya ketika di jualan bakso itu, ya sering ketemu sama orang-orang. Sekarang termasuk saya Kang Dijen itu. Akhirnya beliau ngajak, "Dah yuk kita bikin di Bandung." Saya bingung. Di Bandung saya ngapain? Ya, saya itu, saya cuma bisa nyanyi doang. Jadi karirnya cuma nyanyi gitu saya bilang. Ya udah kamu nyanyi aja kali. Tapi nanti sambil jagain tuh rental komputer saya. Nah itu kan lagi musim-musimnya rental komputer ya, masih disket dan sebagainya. Nah di rental komputer itulah saya kerja yang tadinya ngetiknya itu 11 jari, cuma telunjuk dengan telunjuk. Sampai bisa akhirnya 10 jari. Dan akhirnya tadinya nggak bisa tuh menghidupkan komputer, sampai alhamdulillah jadi bisa install dan sebagainya. Sampai ya sering juga diminta untuk bikinin makalah gitu, revisi apa gitu, kadang skripsi, tesis, disertasi, banyak buku yang saya baca kan. Rekamannya jadi setelah itu? Rekaman jadi dengan teman-teman. Grup nasyidnya apa kamu? Dulu Asami. Alunan Suara Santri Al-Jawami. Al-Jawami Cileni. Sama Kiai Toto. Betul. Begitu. Jadi saya di sana bukan sebagai santri. Bukan sebagai santri. Dia bagian dari vokal. Hanya sebagai vokal, tapi banyak tinggal di Al-Jawami. Jadi saya nginep di bareng santri dan kenal dengan semua santri. Masih ada yang diingat dari lagunya? Banyak. Salah satu mungkin kan. Kalau tadi kan ada Assalamualaikum dulu. Boleh. Assalamualaikum, 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 waalaikumsalam. Itu judulnya. Jadi setiap lagu itu sudah direkam. Dan beberapa waktu itu sempat sibuk juga menghadiri beberapa acara. Banyak sekali. Karena waktu itu nasyid lagi tren. Jadi betul ya, senada betul seperti itu. Jadi saya lebih fokus di nasyid itu. Tapi memang tinggal di pesantren. Karena rekan-rekan saya kan tim nasyidnya itu orang pesantren semua di Al-Jawami. Jadi saya itu udah disebut karena kan nama saya kan Yopi Firmansyah. Nah mereka tuh manggilnya Mang Yopi. Karena dulu itu belum ada nama Kang Uga, belum muncul nama Uga. Jadi mereka masih manggil Mang Yopi. Jadi kayak di sana tuh kayak ke santri, kayak sama di saya, karena tinggal di sana. Padahal cuma kegiatannya ya cuma latihan nasyid.
Tapi nggak belajar kita kan? Jadi saya tuh di sana itu kalau Anda misalkan kajian, suka kadang ikut, kadang enggak. Ya namanya juga ya, bukan santri. Kadang malu dan sebagainya. Tapi karena diajakin sama, karena semua santrinya juga kenal dengan saya, jadi biasa aja. Bukan santri kalau. Bukan santri kalau. Bukan santri, tapi memang tinggal di sana. Gitu, tinggal di sana. Diseragamin juga sama. Lebih gitu. Jadi ternyata ternyata luar biasa. Itu adalah akhirnya pada akhirnya ternyata pesantren itu adalah tempat di mana almarhum ayah saya pernah mondok juga. Jadi apa ya, secara kebetulan Al-Jawami itu ya, salah satu pesantren paling tua di daerah Bandung. Betul Jawa Barat. Mama Kiai Sujaki. Iya. Dulu termasuk nenek saya juga di sana. Masya Allah. Namanya pesantren Sindang Sari dulu. Iya, sebelum Al-Jawami. Nah itu dari situ akhirnya jadi banyak sih ilmu kepesantrenan ya, karena orang tinggal di pesantren. Jadi tahu perilaku santri ya, jadi kita ikutin juga di mereka. Katakanlah Akang sudah mulai nih di pesantren di Al-Jawami, mondok, jadi udah di Bandung lagi. Iya. Nah, sampai satu titik ketika Akang menemukan nama pena Kang Uga itu gimana? Kan itu turning point ya, ketika Akang mulai dikenal publik dengan tulisan-tulisan, dengan cara dakwah yang berbeda dibandingkan yang lain. Iya. Seperti itu. Jadi begini, dulu kan saya tinggal di pesantren, tapi tinggal juga di rental komputer. Karena santri ini, Kang Jejen ini punya rental komputer, begitu. Tapi dia sebagai santri, gitu di Al-Jawami, begitu. Meskipun udah keluar dari Al-Jawami, tapi masih bolak-balik dengan Kang Jejen itu kan. Nah, di rental komputer itu saya ketemu dengan orang-orang yang luar biasa, dosen UIN, dosen UNPAD, karena memang dulu mungkin laptop itu masih jarang ya. Betul. Masih jarang, jadi orang masih rental komputer gitu, karena kalau komputer di rumahnya rusak terus seperti itu. Nah, akhirnya saya ketemu dengan beberapa trainer yang masuk ke rental komputer. Nah, salah satunya itu ada juga trainer, beliau itu sampai hari ini nggak mau disebutkan namanya. Karena apa ya, mungkin rahasia beliau lah. Nah, jadi kata beliau, saya bisa tolong bikinkan PowerPoint nggak kan di rental komputer kan? Saya buatkan. Akhirnya, bagus juga tuh. Udah mau nggak katanya jadi asisten saya atau bikin materi training gitu. Materi training. Saya kan nggak enak sama Kang Jejen yang beliau itu kan udah mengajak saya dari Lembang. Tiba-tiba saya udah bisa kerja di situ gitu, saya tiba-tiba saya harus keluar gitu. Tapi luar biasa Kang Jejen itu katanya. Saya bilang gini, masih ingat itu? Udah nggak apa-apa, biar kamu juga maju gitu. Dan itulah bagi saya, makanya dia saya ngapakkan saya sendiri. Dan Masya Allah, dia itu legowo gitu ketika saya keluar. Karena ada juga satu daya tarik waktu itu, kata orang ini ke saya itu bilang, nanti kamu di sana sambil jaga rental warung internet. Warnet. Di situlah saya naik kelas dari warnet ke warnet. Nah, di warnet itulah dia ajarkan saya semuanya, termasuk tentang kaskus, sundul, jangan sundul, Yahoo Mail, chat email, chat Yahoo Mail dan sebagainya. Dulu waktu itu pertama kali ada media sosial namanya Friendster. Saya aktif di Friendster. Nah, saya mencoba bagaimana menggunakan Friendster ini untuk bertemu dengan banyak orang. Begitu. Dan akhirnya dari Google juga saya banyak ilmu-ilmu, karena disuruh sama beliau itu trainer ini tuh, dia bilang tolong buatkan materi tentang ini, carikan referensi ini. Saya cari di Google. Akhirnya saya baca. Setelah saya baca jadi ilmu juga buat saya kan. Dan dari situ awalnya saya tiba-tiba naik juga, bukan naik pangkat, istilahnya naik posisi, akhirnya jadi panggung. Jadi bareng beliau, kata beliau tuh, tolong bawain laptop saya. Kamu bagian pasang laptop saya, pasangin proyektor juga. Nah, dulu awalnya cuma sekedar itu doang. Jadi cuma bawa proyektor, bawa laptop, udah itu selesai. Nah, kemudian beberapa kali dulu tuh ada yang namanya, kalau setiap ada training itu ada ice breaking. Nah, tiba-tiba ada orang kepercayaan beliau nggak ada. Akhirnya saya diminta jadi ice breaker juga gitu. Dan paling unik ada waktu itu di Unpad ngadain sebuah training, namanya itu training teknik orasi dan public speaking. Nah, trainer
tidak menguasai teknik orasi. Karena kata beliau, saya itu nggak pernah demo, nggak pernah orasi. Jadi gimana dong katanya? Akhirnya dia ke saya, antum ganti baju sekarang. Maksudnya gimana? Antum kan vokalis kan, tahu mungkin teknik vokal gitu kan gitu. Ajarin aja teknik vokal tentang teknik orasi. Dan waktu itu saya pakai sepatu beliau, saya pakai jas beliau, kepanjangan dikit gitu, begitu. Dan saya ngajar teknik orasi dengan percaya dirinya. Padahal itu waktu itu tugasnya mempersiapkan laptop, dan uniknya peserta itu kan BEM. Ternyata bukan hanya BEM Unpad yang datang, dari BEM UPI, dari BEM mana pada ikut kegiatan itu. Dan mereka tuh ngikutin apa aja yang memang saya ajarkan gitu. Teknik-teknik vokal. Kebetulan waktu saya pernah belajar teknik vokal dari bukunya Revolusi Nasyid Aji Esa Putra. Gitu. Jadi akhirnya saya ajarkan aja teknik vokal, bukan teknik orasi. Tapi akhirnya saya sambungkan dengan orasi. Jadi pada poinnya gitu, orasi itu jangan pakai suara tenggorokan. Karena kalau pakai tenggorokan itu cepat habis. Pakailah teknik diafragma. Gitu, suara kita lebih bulat, suara kita lebih berkarisma, dan kita bisa bertahan. Jadi pada saat itu Akang yang notabene adalah sebetulnya dipersiapkan sebagai katakanlah orang yang sebetulnya mempersiapkan materi, laptop dan proyektor itu. Ya, tidak punya kapasitas, cuma lulusan tidak punya kapasitas apapun, disuruh naik panggung. Betul. Malah berhasil meyakinkan. Dan akhirnya saya diundang lagi oleh BEM UPI. Iya. Yang menarik waktu itu. Saya akhirnya ngisi public speaking, materi-materi public speaking, materi apa yang disampaikan oleh trainer tersebut. Jadi ini menjadi turning point-nya, titik balik ya. Betul. Akan dikenal publik sebagai pembicara, sebagai motivator, atau inspirator. Justru karena pembicara utama merasa akan mungkin lebih bisa menguasai karena permasalahan terkait dengan teknik vokal. Betul. Itu awalnya. Dari situlah akhirnya saya jadi sering bikin status di Friendster. Statusnya status motivasi. Oke. Tapi memang dulu saya ketika zaman ngamen, satu punya keunikannya. Saya sering ke kebun kelapa, nyari buku bekas. Dan yang saya beli adalah buku-buku pengembangan diri. Yang masih saya ingat adalah Paul Hanna dan Robert Kiyosaki yang saya baca. Gitu. Iya. Jadi self help gitu ya. Betul. Jadi memang ternyata apa yang sudah saya baca itu muncul kembali gitu ketika di momen-momen yang saya butuhkan. Itu referensi-referensi yang saya baca. Oke. Sampai satu titik tertentu kemudian akan mengembangkan pesantren. Betul. Pesantrennya namanya apa kan? Baitul Jannah. Baitul Jannah. Jadi setelah story-story yang luar biasa itu akan mengembangkan pesantren. Yang saya baca di Detik bersama kawan Akang. Betul sekali. Yang punya latar belakang pesantren. Nah itu, betul. Saya merasa bahwa saya memang tidak pantas dan tidak layak ya sebagai ustaz. Karena memang ilmu di agama saya sangat terbatas, tidak banyak. Meskipun ya saya rutin setiap malam Jumat itu di zaman waktu saya SMA itu tidak tauhid. Pesantrennya iya. Setiap malam Jumat dan Minggu, ya dan Minggu pagi. Jadi saya dapat banyak ilmu di agama ya dari situ, dari dalam tauhid. Seperti itu. Dan di Baitul Jannah itu apa yang dilakukan? Nah, jadi awal mula saya bikin Baitul Jannah karena saya, alhamdulillah, Allah memberikan rezeki yang melimpah. Ketika saya makin berkembang jadi trainer, jadi motivator, diundang sana sini sampai ngisi di Malaysia, sampai ngisi di Turki. Bahkan pernah jadi bintang film ya? Bintang film atau? Saya jadi cameo lah. Cameo aja. Di film yang apa juga ada. Sebagai Ustaz Lukman Hakim. Begitu. Ya, di seperti itu. Nah, jadi karena ternyata alhamdulillah banyak pencapaian. Ketika itu saya jadi motivator, jadi trainer, udah ditulis buku. Udah banyak orang yang tanda tangan, foto bareng dan sebagainya. Ada satu
hal yang belum saya capai. Kan saya punya dream book kan. Jadi saya punya dream book ini sudah tercapai, apa yang belum tercapai. Dan alhamdulillah, bismillah, satu yang belum tercapai yaitu umroh waktu itu. Gitu. Jadi punya usaha alhamdulillah. Dulu saya punya toko busur panah ya. Itu alhamdulillah, dan itu besar. Dan waktu itu saya jadi konsultan bisnisnya, bisnis coachnya Alfa Aceri. Alhamdulillah sampai melimpah, alhamdulillah, karunia Allah. Akhirnya dari situ saya bisa umroh, berangkat umroh. Dan ketika di Multazam saya bingung mau doa apa, karena dream saya udah habis, udah selesai. Apa yang akan tulis beberapa tahun sebelum sudah tercapai. Semua sudah tercapai. Dan saya bingung. Dan saya berdoa sama Allah di Multazam. Dan unik, masuk Multazamnya juga unik. Ketika orang berdesakan, aneh, tiba-tiba ada space itu kosong, lurus menuju Multazam itu kosong. Jadi saya bilang, jadi kenapa orang-orang berdesakan sih gitu mau ke Multazam? Ini kan jalan kosong gitu. Jadi saya sampai sangat mudah sekali masuk Multazam gitu. Gitu dengan mepet-mepetnya, tapi kosong gitu, sempit tapi masuk gitu. Dan di sana saya bingung. Saya berdoanya gini, ya Allah, saya bingung harus berdoa apa. Selain saya minta diampunkan dosa, ya. Selain saya minta husnul khotimah, tapi saya pengen punya pencapaian di dunia ini, gitu kan? Kira-kira apa ya Allah? Saya bingung. Tiba-tiba ada ilham. Ya Allah, saya pengen bangun pesantren yatim. Allah. Gitu, di Multazam. Jadi itu yang memang karunia Allah. Memang saya ada perjalanan dulu. Waktu di rental komputer. Ini boleh diceritain ya? Boleh. Di rental komputer itu saya sempat bermimpi bertemu Rasulullah. Allah. 2 malam berturut-turut. Yang pertama saya mimpi dinikahkan dengan Ratu Balkis. Yang kedua saya mimpi sholat bersama Khulafaur Rasyidin dan diimami oleh Rasulullah di Masjidil Haram yang waktu itu masjidnya masih bentuknya batu. Jadi ada perjalanan spiritual juga yang saya termasuk ya itu di Multazam saya bingung, tapi tiba-tiba ya Allah saya pengen, mulut ini langsung tiba-tiba ngomong, ya Allah saya pengen bikin pesantren yatim. Setelah itu selesai, pulang dari umroh saya cerita sama istri, yang saya mendoa gitu di Multazam pengen bikin pesantren. Jadi kata istri saya, ya justru itu cita-cita saya. Karena istri itu anak kiai, jadi dia wajar lah pengen punya pesantren, tapi nggak berani ngomong sama suaminya, kalau saya, karena mungkin takut jadi apa ya, beban gitu sebagainya. Dan ternyata saya pun ada kesamaan, saya ingin membalas budi kepada kehidupan ini. Gitu. Saya sebagai anak broken home, yang alhamdulillah Allah karuniai yang ya luar biasa, akhirnya saya harus membalas gitu, pada anak-anak yang hari ini broken home ya saya kumpulkan. Tidak mudah kan membiayai sebuah pesantren. Tidak mudah sekali dari awal. Tidak mudah sekali. Tidak mudah sekali. Jadi apalagi akan mengkhususkan untuk pesantren yatim gratis. 100% gratis. Iya. Tidak mudah. Tidak mudah. Bagaimana awal-awal akan membangun itu dan bagaimana caranya? Pasti kan banyak masalah. Ya. Masalah keuangan, masalah dari banyak hal mungkin, termasuk juga perilaku dari anak-anak didik juga. Begini, bawaan diri atau psikologi saya, saya itu orang yang mudah berkorban dari zaman dulu. Jadi yang saya cari itu kebahagiaan, bukan materi. Betul. Dari data kita, di data tes Priadi itu ada terkait dengan kecenderungan seseorang. Betul. Nah, di data tes Priadi akal itu masuknya kategori altruis. Jadi orang yang punya tanpa disadari kadang lebih mengedepankan kepentingan orang dibandingkan kepentingan diri. Menjadi lilin di tengah masyarakat yang boleh jadi menyinari sekitarnya, sementara dirinya sendiri mungkin terbakar. Sampai hari ini saya belum punya rumah. Gitu. Iya. Jadi pesantren itu sekarang ada berapa orang santri? Alhamdulillah ada 60 yang menetap, yang tidak menetapnya ada sekitar 100 orang. Dan alhamdulillah sudah ada 4 cabang. Udah ada 4 cabang. Gitu. Jadi saya dulu dengan istri awal-awal kita membangun Baitul Jannah itu,
spirit saya adalah bagaimana membangun Baitul Jannati bagi orang-orang yang tidak pernah merasakan surga di rumah. Jadi banyak orang yang tinggal di rumah tapi tidak dapat surga. Karena orang tuanya divorce, orang tuanya juga mohon maaf ya istilahnya ahli maksiat, sehingga seorang anak tidak merasakan kenikmatan kan melihat orang tuanya ahli maksiat, misalkan seperti itu. Ya akhirnya saya membangun Baitul Jannah, rumah surga, gitu, rumah surga buat mereka yang memang tidak pernah merasakan atau tidak mendapatkan kenyamanan di rumahnya masing-masing. Karena divorce biasanya, apalagi anak-anak yatim. Mereka diajarin sesuai dengan memang perjalanan saya. Ya, bagi saya itu mereka belajar kehidupan. Jadi life skill ya dia. Betul. Life skill. Menghadapi tantangan zaman. Saya orang yang tidak pernah memanja mereka. Tapi saya punya prinsip. Jadi prinsip saya itu adalah minta itu hina, jualan itu mulia. Jadi anak-anak saya itu mereka saya ajarkan untuk berjualan. Jadi mereka diajarkan entrepreneurship ya. Betul. Entrepreneurship. Jiwa kewirausahaan. Betul. Ditanamkan. Betul. Termasuk menghafal Quran. Ada program tahfiz juga. Iya betul. Alhamdulillah. Sekarang ada yang sudah 14 juz buku. Oh. Ada anak berkebutuhan khusus. Oh. Iya. Secara psikologi. Karena memang dia terpisah dari ayahnya lama. Jadi cukup lumayan kena mentalnya. Banyak sekali kisah-kisah anak-anak ini kalau dibongkar satu-satu tidak akan cukup waktu 2 jam 3 jam. Tapi alhamdulillah ya waktu itu satu hal yang akhirnya saya yakini bahwa ketika kita punya cita-cita yang baik, yang mulia, pasti ada jalan. Dan waktu itu jalannya adalah saya menjual aset. Jual aset pribadi kepentingan. Betul. Saya akhirnya sewa sebuah bangunan yang mana itu bangunnya tidak terbuat dari bata ya, tapi dari kayu dan papan. Dan alhamdulillah karena memang saya aktif di media sosial, saya cuma tinggal saya bikin pesantren nih, khusus buat anak-anak broken home, anak yatim, anak duafa. Karena gini, saya salah satu anak yang waktu itu pengen pesantren, pengen mondok. Ingat saya waktu itu pengen mondok di Al-Masud. Tapi pas itu waktu saya lagi ngejahit itu, saya pengen di pesantren gitu di Al-Masud. Karena waktu itu kan saya sudah keluar ya dari SMK dulu. Tapi ketika saya lihat daftar biayanya, Masya Allah, di situ saya rasanya nggak akan bisa saya pesantren. Karena cita-cita saya itu jadi guru agama. Ketika saya waktu SD itu, cita-cita saya ketika jadi guru agama. Kenapa? Karena memang saya hobinya tinggal di masjid. Gitu. Nah akhirnya saya merasa bahwa ini tidak boleh ada lagi kejadian. Orang pengen pesantren nggak bisa pesantren karena nggak punya biaya. Hanya kan. Betul. Akhirnya bikinlah saya sebuah visi. Baitul Jannah itu adalah pesantren alternatif. Pesantren alternatif bagi orang-orang yang terbuka untuk semua kalangan, gitu. Tentunya anak-anak yatim, duafa, dan siapapun mau yang mampu sekalipun boleh masuk. Tapi bikin sesuatu yang inklusif, yang terbuka. Karena belajar itu hak segala bangsa ya. Siapapun untuk belajar gitu. Akhirnya bikin pesantren alternatif. Mungkin pesantren alternatif tidak selancang pesantren yang utama, yang seperti jalan tol besar, fasilitasnya oke. Jalan alternatif kan kadang hancur jalannya, batunya banyak gitu kan istilahnya gitu, menemukan banyak anak duri lah gitu kan. Tapi insya Allah alternatif juga bisa sampai ke tujuan. Gitu. Terima kasih, luar biasa kan. Banyak hal yang bisa kita petik dari pelajaran hidup Pak Kang. Satu hal yang pemirsa menarik bagi saya adalah bahwa Kang Uga berhasil keluar dari permasalahan-permasalahan hidupnya. Salah satunya adalah karena menemukan momentum titik balik yang tidak pernah terduga-duga, yaitu menjadi seorang inspirator atau pemateri yang sebelumnya seharusnya dia adalah hanya sebagai
asisten yang mempersiapkan PowerPoint bagi pemateri, dan ternyata itu menjadi turning point yang menyebabkan dia bisa meyakinkan banyak orang untuk menjadi motivator banyak keluarga di Indonesia. Yang kedua, pelajaran baik dari Kang Uga itu adalah Kang Uga mempersiapkan hidupnya dengan membuat dream book, buku impiannya. Dia catat, dia visualisasikan bahwa dalam banyak hal manusia bisa berusaha, tapi takdir Allah juga yang menentukan hasilnya. Terima kasih sudah bersama channel Turning Point bersama Kang Uga hari ini. Hatur nuhun Kang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia adalah sebaik ciptaan, bersifat unik dan ingin berkembang, pantang menyerah, mencapai tujuan, menggapai harapan yang diimpikan. Kunci sukses itu pengetahuan tentang diri dan orang lain, tentang kekuatan dan kelemahan. Rajin ikhtiar dan berserah kepada Tuhan. Priyadi, kenali sedih, cari kepribadianmu. Priyadi, kelola bakat kecerdasanmu. Priyadi, antisipasi masalah kepribadianmu. Priyadi, handal, cepat, terpercaya. Priyadi.